Jadi kalau ada masalah yang pertama ya memang solusinya itu hanya Allah. Nggak ada solusi itu selain dari Allah tuh. Hebatnya kita lah di Tanah Abang kita puluhan tahun misalnya. Nggak ada, kita udah jualan online nih, kita jago marketing tuh nggak ada. Yang pertama tuh balik sama Allah. Entah mungkin kita ada dosa, ada niat kita yang salah, entah kita tidak menjaga keluarga, istiraj kan. Jadi memang balik aja sama Allah, itu yang pertama. Nah yang ngomong usaha Fajri, latar belakang Fajri gimana nih? Apa nih? Apa pengusaha? kalau nggak salah dulu PNS gitu, gimana sih kok? itu apa? Kalau kami usaha itu udah lama lah Bang. Awal nikah 2010, terus memang cari istri yang bisa usaha juga. Iya, ini kita cari-cari ini kan, harus melihat yang bisa ya peluang. Kalau di luar dari sisi yang lain ya, kalau yang soleh apa itu udah wajib lah. Tapi plusnya nih yang harus bisa usaha juga nih. Jadi dari 2010 siap nikah tuh udah banyak usaha yang kita coba lah. Jadi nggak, fashion ini kan baru 2016. Sebelum itu udah banyak kita coba usaha jualan sendal dulu, jualan kaos kaki. Dan itu ketika orang baru booming online itu sekarang gitu. Kami dulu tuh udah online, udah jualannya online dulu via BBM, ya Facebook dari dulu kan udah ada kan, 2010 udah ada. Terus kemudian kami udah jualan juga pakai aplikasi. Dulu ada namanya Toko Bagus yang sekarang jadi OLX gitu. Jadi dulu ada lagi Kaskus. Nah, jadi kami itu Fajar udah sebelum nikah juga udah coba-coba jualan. Jadi sama teman-teman kantor itu kita coba dengan sistem dropship, nawar-nawarin foto-fotonya, mau beli ini nggak, beli ini nggak, jam. Dulu Fajar jualan jam tangan, hard disk gitu. Jadi banyak lah. Terus bikin counter handphone di Padang ini. Terus kemudian kita lihat 2016 tuh kita pindah ke fashion karena kita lihat ini situasinya udah mulai jadi red ocean nih gitu. Jadi iya sudah mulai, terus udah berdarah-darah Bang, perang harganya udah nggak sehat gitu kami lihat. Terus kemudian orang kan juga udah nggak boleh, ada regulasi pemerintah itu kan daftar kartu harus pakai KTP. Nah ini cukup mempersulit, menurunkan harga. Dulu kami itu juga, kami fokusnya sebenarnya bukan ke kartu perdana jualan handphone kan. Dulu kan yang lagi booming kan handphone Cina kayak gitu. Bahkan dulu di Pasar Baru satu, terus bikin cabang satu lagi. Alhamdulillah itu bagus, bikin cabang di Bandar Buat. Qadarullah cuma 3 bulan dibobol maling. Jadi yang jagain malam itu dia memang khusus jaga malam. Habis main futsal capek di rumahnya ketiduran. Nah jadi dia nggak buka, mungkin sudah diintai ya ke toko kita nih. Jadi ada sekitar 40 unit handphone itu hilang. Jadi udah selesai itu udah tutup aja tokonya lagi. Walaupun itu sampai olah TKP Bang, polisi ya. Tapi ya itulah ya. Kondisinya kayak gitu. Ya kan, walaupun orang ada info kan nih ada yang tiba-tiba jualan handphone ketengan gitu di daerah Bandar Buat, tapi ya udahlah kita serahin sama Allah. Kita ikhlasin aja, Allah pasti ganti sama yang lebih baik. Ya udah cuma tinggal satu di Pasar Baru. 2016 itulah kita mulai migrasi. 2000 dulu Fajri kantoran ya, kerja kantoran lah ya. Nah 2022 kemarin alhamdulillah kita ada rezeki, jadi kita bisa berangkat haji. Waktu itu kita hajinya nggak pakai antri Bang, bukan yang reguler, ada rezeki. Jadi sebelum berangkat haji ya plus lah gitu. Daftarnya cuma 1 bulan waktu itu, mendadak ditawarin sama ada sepupu istri. Karena jamaahnya waktu itu berkurang karena ditawarin karena faktor umur kan ada umur waktu itu ya, dia di bawah 65 tahun nggak bisa berangkat. Ditawarin mau berangkat nggak, biayanya berapa sekian kan, yaudah bismillah berangkat gitu. Jadi alhamdulillah sebelum berangkat itu ya ngajuin untuk ini berhentilah gitu. Kalau Allah kasih jalan ya mudah-mudahan di bisnis ini bisa jalan lebih baik lah.
Dan alhamdulillah sih masih berproses terus lah ya Bang. Berarti meninggalkan yang ceritanya itu zona nyaman, Iya. yang Mungkin juga yang berdarah-darah kayak gini. karena ini ya, passion kali ya. Kerja di kantor pasti beda lah dengan pengusaha. Kalau kata orang pengusaha tuh enak, dia ngatur jadwal sendiri, apa segala macam. Sebenarnya enggak sih. Fajri malahan lebih banyak waktunya habis di bisnis malahan, di usaha ini. Tapi karena kita senang gitu. Kalau kerja kan pagi sampai sore, udah gitu. Beda pressure-nya gitu. Di kantor itu kita di pressure terhadap sesuatu, kadang kita udah benar tetap salah juga dibilang gitu. Di bawah-bawah itu. Ya. Nah, kalau kita di usaha ini, kita ngelakuin segala sesuatu banyak experience-nya, banyak eksperimennya. Terus ketemu banyak orang, dalam artian ketemu banyak orang tuh kita nyari insight, nyari ilmu, terus kemudian juga di bisnis ini kerja itu kadang sampai malam. Tapi alhamdulillah ya senang aja gitu. Karena ya mungkin karena passionnya di situ, senang di situ, ya bukan masalah uang gitu, tapi memang lebih ke hati. Dan karena kita kerjanya juga full, ya Allah pasti kita sungguh-sungguh, Allah juga pasti ngasih kan gitu janjinya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah kasih yang terbaik. Ya alhamdulillah itu prosesnya. Ya rasanya kalau ninggalin mungkin bagi sebagian orang sayang ninggalin. Memang bagi sebagian orang ya itu sayang lah kita lihat ya. Bintang ini kalau nggak PNS nggak senang. Ya. Tapi kalau kita melihat, kita waktu itu sebelum keluar kita juga udah hitung-hitungan Bang. Dan hitung-hitungan kita dapat segini, yang di kantor kita dapat segini, kayaknya sama aja gitu. Dan tapi ternyata memang setelah kita nggak kerja kantoran justru lebih hemat. Karena di kantor tuh kan kita biaya bolak-balik ke kantor minyak berapa gitu, terus kemudian juga makan siang kadang kita nggak bawa bekal, kita makan, kadang diajak kawan makan di luar, biayanya lebih besar gitu kan. Jadi kadang ya malahan di rumah justru lebih hemat, bisa juga sama istri sama anak, makanya bisnis sama istri kan. Lebih anak juga bisa kita jagain terus, kita lihat perkembangannya. Jadi ya alhamdulillah kita syukurin, dan Fajri rasa nikmat dari Allah itu justru malah lebih besar yang sekarang daripada dengan yang dulu gitu. Kalau kita terlalu hitung-hitungan juga, ya Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita. Kenapa kita terlalu hitung-hitungan? Ibadah juga kita bisa lebih fokus gitu. Agenda dakwah kita juga bisa lebih banyak kita bisa bikin. Nah, itu alhamdulillahnya seperti itu semua. Nah, untuk produk di Maharani dan Hamka udah kemana aja nih? Saya lihat ada yang udah ke luar negeri nih. Ada, alhamdulillah. Kalau Maharani sama Hamka itu dari Aceh sampai Jayapura tuh ada. Tapi masih pengembangan terus sih Bang. Kita pengennya di satu kota itu ada satu agen kita. Nah, jadi ada 200-an kabupaten kota kan di Indonesia ini, ya mudah-mudahan ada satu lah. Terus kemudian kalau keluar negeri, alhamdulillah sih yang outlet kita tuh ada di Malaysia. Kalau ngirim ke yang lain tuh ke Taiwan, ada juga reseller kita di sana. Terus ada di Dubai, bukan di Dubainya, di Qatarnya. Di Qatarnya itu juga udah ada. Di Mesir ada juga gitu. Tapi yang intens sekali yang Malaysia ini sekarang. Jadi target kita sekarang, mereka tuh kan tidak terlalu besar penjualannya. Nah, tapi kita punya planning dalam 2-3 tahun ini kita bakalan invasi memang ke Malaysia. Nah, target pasar kita yang memang kita khususkan. Nah, memang kita juga pengen target kita tuh ke Turki lagi. Ke Turki, terus kemudian daerah-daerah wilayahnya Turki itulah Eropa Timur kali ya. Yang memang dulu memang ya banyak muslimnya di sana. Nah, dan riset pasar juga masih terus jalan sih ini di Eropa seperti apa, di Amerika. Karena memang kita pernah expo di Malaysia waktu itu. Untuk daerah sana itu sebenarnya butuh sekali produk-produk muslim gitu, dan itu masih sedikit pemainnya. Cuman mereka pasarnya kan juga nggak terlalu besar kan. Nah itu masih berproses terus lah Bang. Mudah-mudahan Insya Allah. Oke, nah ini untuk produk kayaknya udah sering dapat award ya. Berapa kali kalau alhamdulillah. The best produk ini untuk jenisnya atau mencontoh kemana nih, bahan-bahannya apa? Minang kah atau dari
Kalau kita nih produknya Hamka ini kan baru. Kalau Hamka ini, nah ini ada cerita juga nih sebelum kita menutup. Hamka ini dulu, jadi Maharani itu dulu belum ada brand cowoknya. Hamka ini gimana nih brand Kabi Hamka ini ada pakai bayar apa kan? Enggak. Nah, Hamka ini alhamdulillah kita udah punya hak kekayaan intelektual sendiri. Oh, jadi brand kita udah terdaftar, Hamka Indonesia udah punya HKI sendiri. Karena kan ini nama Buya nanti ya, jadi kita itu, jadi sejarahnya gitu Bang. Jadi Maharani belum ada, terus kemudian cowok-cowok itu produk cowok di Maharani udah ada, produk laki-laki. Nah, teman-teman yang laki-laki itu agak protes, kami kok pakai brandnya Maharani gitu. Suami-suami para istri juga kan dibeliin bajunya couple. Ini kok Maharani gitu kan, nggak cocok gitu. Nah, akhirnya kita coba. Nah, kita berpikir lama tuh apa ya brand cowok yang pas. Nah, waktu itu kita lihat brand cowok-cowok, kita riset gitu. Rata-rata tuh namanya itu nama-nama pejuang Muslim yang di Arab atau di Turki gitu, atau misalnya Usman atau kemudian Salahuddin misalnya, atau Fatih atau apa gitu kan. Nah, kita lihat sebenarnya di Indonesia nih kan ada juga ulama-ulamanya yang bagus-bagus gitu ya. Ada Hamka, ada Hasyim Asy'ari, ada Ahmad Dahlan gitu. Dan kita riset waktu itu belum ada nama brand yang menonjolkan nama ulama-ulama Indonesia. Ya kan, Bantani misalnya apa, atau Al-Minangkabawi seperti apa, belum ada. Nah, akhirnya kita mikir, oh yaudah kita kan di Minang nih, kita coba bikin nama Hamka Indonesia aja gitu. Dan alhamdulillah responnya bagus gitu ketika kita bikin Hamka itu. Nah, jadi makanya kita tujuannya itu kita ingin menonjolkan bahwa ulama Indonesia itu juga nggak kalah dan bisa juga ke internasional gitu. Bukan berarti kita menganggap ini bersaing nih ulama, enggak, bukan gitu. Tapi maksudnya kita menonjolkan keetnikan dan keunikannya kita. Nah, itu Minang dia ya lebih ke Minang. Dan Maharani itu produknya ada yang produk-produknya Maharani itu daily produk daily harian. Kemudian ada juga produk yang etnik yang memang membawa ciri khasnya ada Minang seperti basiba. Ya, kemudian juga ada produk songket dan tenun ada juga. Kalau kemarin itu produk songket tenun kita malahan jadi ini tuh. Jadi kebetulan ada expo di Kazakhstan. Nah, ada expo di produk kita jadi salah satu produk yang dibawa ke sana, dan produk kita itu jadi souvenir hadiah untuk duta besar di Kazakhstan. Karena produk kita itu memang yang produk kita bikin songket kemarin itu fashion show tahun ini itu kita memang bikin ciri khasnya itu menggabungkan antara Minang sama Turki, dan itu masih cocok sama di sana karena wilayah Turki Turkmenistan kan itu dulu kan. Nah, jadi kita gabungin, kita coraknya Turki itu kayak gini, mereka juga ada songket dan tenunnya, tapi yang kita masukin itu songket dan tenunnya Minang. Itu dari daerah mana nih waktu Halaban ya? Songket tenunnya dari songket Halaban waktu itu yang kita bawa gitu. Ya, benar. Nah, ini untuk teman-teman nih yang pengen tahu nih produk Maharani dan Hamka nih di mana mau di mana? Produk Maharani itu ada di marketplace, tapi kalau mau yang langsung tuh bisa chat langsung ke admin kita aja di Instagram. Di Instagram nanti ada link untuk komunikasinya di situ. Terus kemudian bisa di website www.maharani.id atau bisa download di Play Store aplikasinya. Ada namanya Maharani Store. Nah, bisa di-download, bisa belanja langsung di sana. Gitu. Hamka juga atau belum? Langsung gabung di situ. Maharani dan Hamka langsung gabung di situ, Bang. Untuk kisaran harga gimana nih? Kisaran, nah kalau kita mainin harga produk Maharani itu kisaran harganya itu mulai dari 200 ribuan lah, Bang, sampai dengan harganya 1 jutaan 2 jutaan ya. Yang songket-songket itu 1 jutaan 2 jutaan tuh. Nah, kalau yang Hamka tuh range harganya 200 sampai 400 ribu gitu. Depan target ada nggak, Bang? Apa? Target kita kalau kami ini di Maharani ini sebenarnya fashion ini kami itu punya cita-cita pengen kayak ini sih, kayak Usman bin Affan, yang kalau kita ke Mekah itu atau ke Madinah, di Madinah itu lah ada. Di Madinah itu kalau kita keliling, nanti kita pasti bakalan ketemu tuh hotel wakaf dari Usman bin Affan. Wakafnya Usman itu kan masya Allah sampai sekarang ya dinikmati oleh umat Muslim.
Masya Allah itu luar biasa. Jadi dia seorang pengusaha, terus wakafnya Masya Allah. Ini di akhirat timbangannya jomplang sekali pas ini. Ya kan, mengalir terus. Jadi sebenarnya Maharani ini bukan target utamanya kita. Jadi target utamanya kita tuh sebenarnya adalah kita pengen ke depan kita bikin pesantren. Nah pesantren itu yang cukup berbeda juga nih Bang. Kita tuh pengen bikin pesantren entrepreneur, pesantren tahfiz, gimana mereka tuh hafal Quran, tapi target mereka ke depan tuh, mohon maaf nih, bukan jadi imam. Kan rata-rata tahfiz gitu ya, jadi imam, kemudian atau jadi guru ngaji, itu enggak. Tapi targetnya ke depan itu jadi entrepreneur, jadi pengusaha yang hafiz Quran juga. Nah, jadi target kita insya Allah kalau Allah mudahkan ya. Kalau sekarang kan udah ada rumah Quran ya. Rumah Quran masih kita coba terus untuk berkembang. Nah, target kita ke depan tuh bikin pesantren. Nah, goal kita itu sebenarnya pesantren ini. Ini kan butuh dana yang cukup besar dan kami itu mencoba untuk nggak membuka donasi. Nah, memang murni dananya dari kita. Nah, jadi ya itu butuh dana yang besar kan, mungkin sekitar ya miliaran apa. Nah kita targetnya itu malahan ini ya biar selamat. Kalau bisnis ini kan kadang generasi kedua ketiga itu pasti udah beda nanti, tapi kalau ini kita wakafin, nah ini kan sampai ke akhirat ngalir terus, dan mudah ngalir juga ke orang tua kita, nenek-nenek kita, orang-orang tua kita yang dahulu gitu. Jadi target besar kita tuh bukan di Maharaninya, walaupun Maharani ini akan kita besarkan, tapi target besar kita, project kita itu untuk mengejar pesantren ini. Gitu. Maharani, nanti tujuannya betul. Ke situ ya. Ya, bisnis ini kan itu sebenarnya. Kita dikasih jalan, Allah lihat niat kita. Jadi kami pun kayak gitu, Bang. Ini project ini kita bikin ini kan sebenarnya project Allah nih. Kita ini kan hanya perantaranya Allah aja. Kalau jadi tidak usah terlalu kita pusingkan juga, misalnya penjualan turun atau misalnya ada COVID, serahin aja sama Allah. Allah yang kasih jalan. Ya Allah kembali ke Allah. Iya, tidak usah pusing-pusing kita. Ada nggak pesan nih dari Abang pada teman-teman pengusaha yang ya banyak yang lagi menjerit nih kan, kesusahan jualan, dia stay bertahan nih. Kalau dari Fajri ya, mungkin memang kalau kami itu mungkin bisa dibilang ya riset itu hanya sebagian kecil effort lah. Tapi effort terbesarnya memang dari Allah semua. Jadi kami itu kalau ini gimana nih kok bisa nih? Kadang bingung juga jawabnya gitu. Ini benar-benar tiba-tiba ada aja, tiba-tiba pertolongan Allah ada aja, tiba-tiba ada ini ada aja gitu. Jadi kita tuh masya Allah nggak ngerti lah. Misalnya kita pergi haji kemarin, keluar uang tuh habis-habisan juga kita. Udah bismillah kita pergi haji nih gitu. Ini ceritanya unik juga nih haji ini, tambah panjang nanti kita. Jadi tapi dalam proses haji itu aja langsung Allah kasih cashback, Bang. Nah, Allah kasih cashback. Fajri menang lomba waktu itu dapat haji. Walaupun nggak full ya dikasih cashback, tapi langsung dikasih cashback sama Allah. Nyata ya. Iya. Dari Allah ya. Nyata dari Allah. Terus tahun ini kami umroh. Ya umroh ya Mia. Umroh apa yang Tia gantiin itu sampai produk habis umroh ya. Umroh kita niatnya itu masya Allah ke teman-teman itulah ya. Kalau yang punya masalah kan kalau ada uang, misalnya kalau nggak ada hutang, tapi ada uang, umroh lah, minta sama Allah. Pergilah ke sana umroh, minta sama Allah di sana, kasih jalan keluar. Kami juga itu pergi umroh, ya kan selama 2 minggu waktu itu ya, bulan Ramadan tahun ini. Itu selama itu kan adik yang jalanin, ya kan? Oh iya, yang pas haji itu kan dikasih cashback. Pas kami pulang, ya kami kan fokus ibadah aja. Paling adik lah ngabarin 1-2 gitu. Esla kasih solusi ini gini gitu. Pas pulang tuh ternyata barang habis, Bang, masya Allah. Itu kita. Iya, nggak tahu lah itu dari Allah. Jadi Bang benar-benar masya Allah lah. Jadi kalau ada masalah yang pertama ya memang solusinya tuh hanya Allah. Nggak ada solusi itu selain dari Allah tuh. Hebatnya kita lah di Tanah Abang kita puluhan tahun misalnya. Nggak ada kita udah jualan online nih kita jago marketing tuh nggak ada. Yang pertama tuh balik sama Allah. Entah mungkin kita ada dosa, ada niat kita yang salah, entah kita nggak menjaga keluarga, istirahat kan. Jadi
memang balik aja sama Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru kita usaha ikhtiar lagi. Kalau misalnya dalam masalah ilmu, ya upgrade lah ilmu kita belajar. Belajar tuh nggak harus bayar. Kita sharing sama orang, ngumpul. Makanya lingkungan circle itu sangat menentukan. Kita ngumpul sama siapa, duduk sama siapa. Ada Fajri punya mentor tuh bilang gini, kita circle tuh kita lihat misalnya kita ngumpul sama teman-teman yang biasanya tuh main game kerjaannya gitu apa segala macam. Ketika kita bangkrut duduk sama mereka, pasti yang ada tuh kita diketawain gitu. Itulah ada pasti komennya ada dibilang jangan bisnis juga bodoh hang mah. Pasti dibilangnya kayak gitu karena mereka mindsetnya nggak gitu. Tapi kalau kita duduk sama teman-teman pengusaha gitu, ketika kita ada masalah, mereka tuh pasti backup. Butuh modal berapa, hutangnya kenapa, ini saya bantuin. Kadang nggak bisa bantu uang, mereka kasih ilmu. Cuma nih kamu bikin gini. Atau kamu coba temuin ini, dia kasih referensi jaringan yang lain untuk kita bisa dapat solusi. Jadi ya itu dia, harus kita lihat juga lingkungan kita siapa untuk bisa dapat effort ini. Kami itu makanya kalau ada masalah apa ya silaturahim sama teman-teman yang pengusaha, bro nih ada masalah gini gimana, ada solusi nggak gitu ya, ngumpul-ngumpul gitulah. Nah jadi buat upgrade ilmunya, jangan karena udah zona nyaman selama ini malas upgrade ilmu. Itu yang kadang bikin orang itu apa ya, udah nggak, ketika ada masalah sedikit dia udah ngeluh aja kerjaannya gitu. Iya, kayak mohon maaf yang di Tanah Abang tuh kan kita lihat kita udah coba live tapi nggak laku juga gitu. Nah ini kan harus dilihat bukan live-nya gitu, caranya kita mungkin ada yang salah, polanya kita ada yang salah atau bagaimana. Nah ini kan harus ada, kita ikhtiarin terus tuh, riset terus, kita coba terus gitu. Terus mulai juga belajar kita apa yang membedakan brand kita dengan brand orang lain. Kalau selama ini jual murah, kualitasnya nggak bagus, coba kita kualitasnya kita bikin lebih bagus lagi supaya orang repeat order lagi, percaya juga sama kita. Nah jadi kalau kami sih dua itu aja, nggak terlalu banyak juga. Pasti setiap orang akan beda case-case-nya. Tapi kalau solusi yang pertama itu udah pasti, nggak ada yang lain. Mungkin kita jauh dari Allah selama ini, ya kan, introspeksi aja. Jadi nggak bisa juga kita mengharapkan pemerintah untuk melakukan. Nggak ada, pemerintah tuh kadang dia punya kepentingan juga. Penduduk Indonesia ini berapa ratus juta, nggak mungkin dia semua ditolongin sama dia, kan nggak mungkin kan. Memang ya sama Allah lah kita minta tolong. Balik ke kita, balik ke Allah. Iya, itu dia. Makasih banyak nih Bang. Siap, insya Allah. Ilmu yang dibagi, banyak manfaat yang bisa kita share ke teman-teman. Insya Allah. Sehat selalu dan terus laris seperti ini. Amin. Jangan lupa subscribe nih channelnya Bang Nur. Subscribe channel Bang Nur Podcast. Insya Allah. Berkunjung ke Instagram Maharani dan Hamka Indonesia. Kita ada di link. Insya Allah. Semoga sehat selalu dan tercapai goalnya Bang ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.